وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pasal wa idza faraqa ar-rajulu zaujatahu, apabila pisah nih seorang laki-laki dengan istrinya, artinya cerai. Walahu minha walad, dan kemudian dalam pernikahan itu punya anak, fahiya ahaku bihasonatihi, fahiya berarti istrinya lebih berhak untuk mengurusi anaknya, ngopeni anaknya ila sab'i sinin, sampai usia 7 tahun. Jadi ini sudah masuk bab ar-rodoah gitu. Bab apa namanya? Pengasuhan itu. Summa yukhayyaru baina abawai. Kemudian setelah 7 tahun, anak ini diberikan kebebasan untuk milih mana di antara orang tuanya yang mau dipilih. Fa ayyuhuma ikhtara sullima ilaihi. Maka manapun yang dipilih, ikut bapaknya kah atau tetap ikut ibunya, maka ya itu pilihannya diserahkan kepada anak itu. Gak boleh diganggu. Ya, jadi kalau bapak ibu cerai, ya tadi kan saya udah wanti-wanti ya, jangan jadikan cerai itu sebagai sebuah kebiasaan atau sebuah perbuatan yang dianggap biasa. Itu adalah sudah puncak dari keadaan rumah tangga yang nggak bisa diperbaiki. Ya udah dikasih kesempatan kok nggak diperbaiki, udah dikasih peluang nggak dimanfaatkan gitu kan. Maka ya kalau akhirnya pisah ya sudah, daripada kemudian bersama tapi saling menyakiti gitu kan, bersama tapi nggak mau menafkahi gitu kan. Ya, maka pisah gitu kan. Maka begitu sudah pisah, kalau ada anak, maka anak sampai umur 7 tahun ikut ibunya. Maka setelahnya suruh milih, mau ikut ibu atau bapak. Nah, kalau kemudian ikut bapak, ya sudah lepaskan ibunya. Nah, ini sampai umur 7 tahun. Nah, nanti dalam kitab fikih yang lain dikatakan, sebelum 7 tahun kok ibunya kawin lagi, nah, maka anak ini diserahkan ke bapaknya. Kalau bapaknya mau ngurusin atau bisa ngurusin. Kalau bapaknya nggak bisa ngurusin, ya ikut ibunya nggak apa-apa. Kemudian wasyara itu al-hasanah sabun, dan syarat mengasuh itu ada 7, yaitu al-akal. Oh, ikut ibunya masih kecil, ternyata ibunya gila, ya nggak bisa, ambil tuh anak. Wal hurriyah, ternyata ibunya budak, ya nggak bisa, ikut bapaknya. Wadin, oh ternyata ibunya murtad, ya ikut bapaknya. Wal aifah gitu, dan kemudian menjaga diri, oh ternyata ibunya setelah cerai dari suaminya, ternyata dia nggak bisa menafkahi diri, kemudian dia menjadi PSK misal gitu. Nah, maka bapak yang baik ya harus diambil anaknya gitu kan, harus diambil anaknya, jangan kemudian diserahkan kepada ibu yang tidak bisa menjaga dirinya. Kemudian wal amanah, oh ibunya ternyata anaknya kalau diikutkan ibunya ternyata sama ibunya nggak disekolahkan atau mungkin nggak dikasih makan gitu kan. Walaupun umumnya ibu itu lebih baik daripada bapak ya dalam pengasuhan, tapi ada aja ibu-ibu yang stres gitu, ada aja gitu. Nah, maka ketika suami atau bapak atau mantan suaminya ini kemudian tahu keadaan itu, ya dia harus ngambil anaknya walaupun umurnya kurang dari 7 tahun. Wal iqamah, dan mukim. Oh ternyata istrinya setelah dicerai nggak punya rumah, pindah sana pindah sini dari kolong jembatan satu ke kolong jembatan satunya lagi. Ya maka ini bapak yang baik ya ambil kemudian ditaruh di rumahnya. Kemudian wal khuluwu minaz zauj, dan tidak bersuami. Tadi saya bilang, sudah saya jelaskan tadi ya. Sebenarnya kalau umur 7 tahun kurang, si ibunya tadi belum nikah, ya ikut ibunya. Oh kok kemudian umur 5 tahun atau 4 tahun ibunya nikah lagi, ya berarti ikut bapaknya. Fa ini talla minha syartun sakotot. Jika salah satu syaratnya nggak ada, maka mengasuh buat seorang ibu itu hukumnya menjadi batal. Dan termasuk yang sering dilanggar oleh orang di kita lah, orang Indonesia khususnya, itu adalah kalau udah cerai gitu terus anaknya misalnya dibawa ibunya, terus ibunya nggak memperkenalkan ke bapaknya. Bapak mana bu? Atau bapak saya yang mana bu? Ah, pakmu udah mati gitu, padahal masih hidup. Atau sebaliknya dia ikut bapaknya gitu. Anaknya nanya ke bapaknya, ibu saya yang mana pak? Ibumu udah mati gitu. Artinya gini, apapun masalah suami istri yang akhirnya menyebabkan bercerai, ini tidak dibenarkan menjadi sebab seorang anak itu dijauhkan dari orang tuanya. Jadi tetap harus dikasih tahu orang tuanya itu. Ya. Soal nanti kemudian kita nasihati anak itu jangan sampai terkontaminasi orang tuanya, itu lain cerita. Tapi poinnya adalah nggak boleh kita pisahkan anak dari orang tua kandung. Ya, wallahu taala alam.